Ajar. Bila. Hadir. Sahrul. Hadir. Faiz. Hadir. Irsyad. Hadir. Naki. Oh. Siti Megantari. Hadir. Laila. Kaja. Ada yang belum di absen? Siapa yang nggak masuk? Apa? Sakit. Oke, sakit. Oke. Sekarang dibuka buku pena A, masih buku pena A ya. Pelajaran bahasa Indonesia, karena kelas sekarang kan Indonesia. Indonesia ya. Indonesia. Indonesia ini kita akan membahas teks narasi. Coba teks narasi ini masih ada di halaman bab 1, di halaman berapa nih? 3. Ya. Ya. Ada halaman 2 atau 3 ya? Ya, tuh. Nih. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi itu perhatikan ya. Teks narasi itu jenis teks yang berisi cerita atau peristiwa tuh yang apa? Yang diceritakan dengan urutan kejadian tertentu ya. Jadi kalau teks narasi ini kan ceritanya itu berurutan ya, berurutannya atau peristiwanya dalam kejadian tertentu gitu. Nah, cerita dalam teks narasi ini dapat berupa fiksi atau non fiksi. Tahu apa itu fiksi non fiksi? Fiksi itu apa? Seperti dongeng atau apa lagi? Cerita lain. Kalau cerita dongeng contohnya seperti dongeng apa? Alif Kundang. Terus apa lagi? Si Kancil dan lain-lain. Kalau non fiksi berarti ya nyata. Kalian pernah membaca cerita yang nyata apa? Apa cerita? Nabi ya. Terus ya. Cerita fiksi itu ditulis berdasarkan imajinasi. Berarti imajinasi itu apa? Khayalan, pikiran si penulisnya. Misalnya Akmal ini pengen membuat cerita tentang semangka emas. Itu fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Karena kalau asli itu ada kok semangka emas. Karena itu khayalan si penulis ya. Nah, seperti itu. Cerita non fiksi ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya cerita apa? Yang fakta atau kenyataan teh? Cerita apa? Ada yang tahu? Kisah Nabi atau apa lagi yang lain? Ah? Kalian pernah mendengar Tangkuban Perahu? Pernah mendengar kan? Pernah datang ke sana belum? Nah, di situ tuh cerita fiksi. Nah, sebuah cerita berisi informasi dan unsur pembangun cerita, antara lain yaitu tokoh dan konflik. Tokoh itu berarti siapa? Tokoh itu artinya seseorang. Terus apa lagi bisa? Hewan, benda, tumbuhan. Kalau konflik itu apa? Merupakan permasalahan dari cerita tersebut. Ya. Nah, tokoh dalam cerita itu ada berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dan tokoh itu pasti memiliki watak. Si tokoh itu pasti memiliki watak atau sifat. Misalnya sifatnya Ajam dan Irsyam tidak mendengarkan ibu saat sering tidak mendengarkan ibu saat menjelaskan, dan oleh guru dihukum untuk belajar berdua di luar. Itu. Nih, konfliknya apa? Konflik ini tuh berarti konflik Ajam sama Irsyam. Iya, permasalahannya tidak mendengarkan guru sedang menjelaskan. Nah, itu permasalahannya. Gitu. Contoh permasalahannya. Oke.
Nah, itu teks narasi tentang petualangan saya si lebah. Oke, baik, sekarang melanjutkan yang tadi itu teks narasi. Sekarang kita akan sedikit games tentang teks narasi. Tadi apa yang Ibu bacakan? Petualangan saya si lebah. Nah, nanti dengarkan. Nanti kalian setiap kelompoknya memilih satu kartu yang Ibu ini ya. Ada 8 kartu. Jadi satu kelompok kebagian satu dulu ya. Nah, jadi kalian menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini. Langsung jawab ya. Oke? Mengerti? Iya, nanti dibaca dulu. Oke. Materinya tentang tadi yang teks narasi petualangan saya si lebah. Oke, mengerti? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ini? Ya. Oke, siap? Kelihatan? Oke. 1, 2, 3, 4. Nih, lihat. Nanti ada gambarnya seperti ini. Kelompok 3 lihat sini. Nah, nanti kalian memilih ini. Memilih ini. Apakah mau nomor berapa? 1. Apa nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ya? Oke? Berarti? Ya. Di sini Ibu ingin kelompok 1 memilih nomor 4. Berarti yang lainnya tidak boleh memilih nomor 4 ya. Oke. Kita buka nomor 4. Ya, silakan buku tulisnya. Saya jawab. Coba bukain dulu. Oh, oke. Sistemnya diganti deh. Berebut. Jadi misalnya Ibu pengen ini nomor 3. Siapa yang bisa menjawab? 8 poin. Cepat-cepat dia dapat. Ngerti? Siap? Kalau tidak mengerti, tanyakan kalau nggak kelihatan. Siap. Ditulis dulu. Kalau udah ada jawabannya langsung. Nomor 1 misalnya seperti itu. Ibu ingin membuka kartu 6. Baca. Komunikasi dalam kelompok sosial ya. Ayo, repetisi. Bagaimana interaksi Maya dengan Ratu Lebah menunjukkan pentingnya komunikasi dalam kelompok sosial? Bagaimana interaksi Maya dengan Ratu Lebah menunjukkan pentingnya komunikasi dalam kelompok? Nih tadi kan ada ceritanya. Ceritanya itu ada tentang interaksi kayak apa? Apa? Langsung siapa yang mau jawab? Bekerja? Sama? Coba kita cek jawabannya. Nah, ini nggak bisa jawab ini? Jangan dulu. Bentar ya. Bagaimana yang siapa jawabannya? Siapa dulu? Jawabannya? Bekerja sama. Kurang tepat. Apa? Dikit lagi. Mana?
Apa yang bisa dipahami dari kegigihan Maya dalam mengejar? Tidak menyerah. Apa? Apa menyerah? Tidak menyerah. Mengajak tahu menyerah. Apa? Tidak menyerah. Tidak menyerah. Apa yang bisa dipahami? Harus jangan panggil aku lupa, aman. Untuk melihat di luar. Jawabannya adalah Ibu. jadi untuk apa? Untuk jangan putus asa. Jangan panggil aku untuk melihat alam. Untuk Melihat dunia luar. keinginan kuat dan semangat terhadap dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan. Ayo siapa yang mau mencapai tujuan? Ya, aku jawab menghadapi tantangan dengan baik. Udah apa? Apa pesan moral tentang pengorbanan? Tindakan Tindakan Maya.